Bintang Daud atau Magen David memang identik dengan Yahudi dan jadi simbol bendera Israel. Tapi tahukah teman-teman, jika sebelum adanya bendera Israel, ada bendera dari Emirat Islam yang style warna dan lambangnya itu juga sama. Loh kok bisa? Mari kita bahas di episode kali ini. Ya, judul dari video ini memang terkesan berlebihan gitu ya. Tapi walau bagaimanapun, tahukah teman-teman jika sebenarnya bintang heksagram atau sekarang dikenal sebagai bintang Daud itu bukanlah simbol resmi dalam keyahudian. Jauh sebelum digunakan oleh orang-orang Yahudi, teman-teman, bintang heksagram ini itu pernah digunakan oleh umat Hindu dan dikenal dengan nama bintang Wisnu atau juga dikenal sebagai cakra talwar yang kemudian jadi objek pemujaan. Bintang ini juga dikenal sebagai Shakotna, yakni sebuah simbol magis yang digunakan sebagai lambang sigil atau jimat atau kekuatan gaib dalam yantra Hindu. Nah, selain Hindu, teman-teman, simbol ini juga pernah digunakan oleh sebagian umat Islam sebagai bentuk ornamen, jimat, bahkan juga digunakan dalam bendera pada abad ke-14 atau ke-15. Sedangkan orang-orang Yahudi itu baru menggunakan simbol ini pada bendera mereka pada abad ke-17. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah umat Islam yang menggunakan atau mengadopsi simbol Yahudi atau orang Yahudi yang menggunakan atau mengadopsi simbol dari tradisi Islam? Dan juga kenapa orang-orang Islam dahulu menggunakan simbol ini? Oleh karenanya, mari kita bahas di episode kali ini. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih dahulu buat penonton kami yang sudah mendukung channel ini secara moral dan materi via website kitabisa.com. Saya ucapkan terima kasih atas antusiasnya dan apresiasinya. Semoga dukungan teman-teman diganti dengan yang lebih baik lagi, serta semoga dengan dukungan tersebut dapat mempercepat perkembangan channel ini. Buat yang mau ikut berpartisipasi, teman-teman dapat mengklik link kampanye kami di website kitabisa.com di kolom deskripsi video, di kolom komentar semat di bawah video ini. Bintang heksagram ini dalam tradisi Yahudi itu dikenal dengan sebutan Magen David atau artinya bintang Daud atau perisai Daud seperti itu ya. Akan tetapi teman-teman, dua kitab utama Yahudi yakni Torah atau Tanakh dan juga Talmud itu tidak sama sekali menceritakan tentang adanya bintang segi enam ini. Apalagi hubungannya dengan Daud ya, dengan Nabi Daud atau Raja Daud seperti itu, dengan David. Nah, karena tidak ada legitimasinya dalam kitab suci mereka, oleh karenanya pada mulanya simbol ini diyakini bukanlah simbol resmi keyahudian. Walaupun setidaknya simbol bintang 6 ini diakui pada mulanya hanya digunakan sebatas sebagai ornamen sinagoga saja ya, ornamen bangunan seperti itu. Nah, dalam buku ensiklopedia Yahudi itu disebutkan bahwa setidaknya simbol heksagram ini muncul dalam literatur Yahudi itu pada abad ke-13 Masehi. Di mana lambang ini teman-teman termuat dalam kitab Zohar, yakni kitabnya kaum Kabbalah, sebuah aliran mistik Yahudi seperti itu. Di mana mereka menggunakan simbol ini sebagai segulot atau jimat Yahudi seperti itu. Namun di data lain itu menyebutkan bahwa simbol ini sudah ada sejak awal abad ke-11, yakni pada halaman sampul Kodeks Leningrad yang merupakan sebuah naskah Tanakh Masoretik. Akan tetapi teman-teman, setidaknya simbol ini baru digunakan secara umum gitu ya, secara massal itu sejak abad ke-17 Masehi. Dalam buku Jewish Tradition disebutkan bahwa orang-orang Yahudi itu baru menggunakan bendera dengan simbol bintang Daud ini secara konsisten, yakni pada tahun 1648 di kawasan Praha. Yahudi di sana diberikan sebuah bendera khusus yang merupakan bendera komunitas Yahudi dengan warna merah dan bintang Daud kuning di tengahnya oleh Kaisar Romawi Suci bernama Ferdinand ketiga. Hal itu karena Yahudi di Praha itu ikut serta membantu dalam perang Praha ketika itu ya. Oleh karenanya mereka itu diberikan bendera khusus oleh Kaisar seperti itu. Nah, setidaknya inilah kali pertamanya dianggap orang-orang Yahudi itu menggunakan simbol itu secara resmi sebagai simbol komunitas Yahudi, khususnya dalam wujud bendera. Ya, sebagaimana orang-orang Kristen di Eropa itu menggunakan salib sebagai simbol resminya pada tiap bendera mereka kan gitu. Namun sebelum itu teman-teman, simbol bintang heksagram dalam bendera itu pernah digunakan oleh kerajaan Islam sejak abad ke-13 Masehi. Ya, sejak abad ke-13 atau ke-14 Masehi gitu ya. Khususnya digunakan oleh kerajaan Emirat Karaman yang berlokasi di Anatolia, Turki, yang merupakan salah satu kerajaan kecil terkuat pada abad ke-14 di kawasan Anatolia ketika itu. Nah, teman-teman, bendera mereka itu diketahui desainnya itu seperti itu berdasarkan atlas kuno yang dibuat oleh Abraham Crescus pada tahun 1375, di mana menampilkan bendera kerajaan Karaman dengan bintang heksagram berwarna biru di tengahnya. Dan di atasnya itu kita juga akan melihat bendera dinasti Kandar Turki gitu ya, yang berwarna putih dan bintang heksagram merah di tengahnya pula. Nah, pada abad
abad ke-16 teman-teman, Laksamana Angkatan Laut Utsmani bernama Khaireddin Pasha Barbarossa itu memiliki bendera pribadi berwarna hijau dengan simbol bintang heksagram di bawah bagian tengahnya gitu ya. Dan kalau ditinjau dari penggunaannya ya, khususnya selain dalam penggunaan bendera seperti itu, nah pada abad ke-11 simbol ini juga pernah digunakan secara umum ya, secara meluas, khususnya di kalangan umat Islam, di mana simbol ini pernah digunakan dalam koin dinar yang diterbitkan di era Al-Muntasir Billah. Nah, di abad ke-13, Emir Ayyubiyah Kurdi di Aleppo itu menerbitkan koin Al-Zahir yang secara bentuk menampilkan bintang heksagram secara dominan. Begitu pula koin fulus Maroko pada abad ke-13 itu juga menampilkan simbol ini. Namun pertanyaannya adalah, dari manakah asal muasal simbol ini dalam tradisi budaya Islam di masa silam? Ya kok bisa gitu ya, orang Islam itu secara umum di masa itu menggunakan simbol ini kan gitu. Nah teman-teman, ini berkaitan dengan tradisi keyakinan dan ajaran mistisme dalam Islam teman-teman. Yakni pada abad pertengahan, sebagian orang Islam itu menggunakan simbol ini sebagai bentuk jimat. Contohnya seperti jimat yang berasal dari dinasti Syiah Fatimiyah pada abad ke-11 ini. Dan simbol ini dalam tradisi Islam klasik itu dikenal dengan nama Segel Sulaiman atau Muhur Sulaiman di dalam bahasa Turki, atau juga Khatam Sulaiman dalam bahasa Arab seperti itu. Yakni sebuah bentuk segel jimat dalam ilmu aufak yang diyakini memiliki khasiat dan kekuatan gaib, seperti khasiat kemampuan memerintah jin atau khodam, memiliki kekuatan, kebijaksanaan, dan khasiat-khasiat gaib lainnya seperti itu. Nah, oleh karena demikian, maka simbol ini kerap digunakan di pakaian, cincin, dan atribut media perjimatan lainnya ketika itu. Nah, jadi teman-teman, dalam keyakinan mistisme Islam yang dianut oleh sebagian kelompok, ya, mereka meyakini jika Allah itu telah memberikan cincin kepada Nabi Sulaiman dengan simbol seperti ini, walaupun pada akhirnya kisah ini tidak memiliki asal-usul dan rujukan yang mendasar, dan cenderung terkesan seperti kisah-kisah fiktif, tahayul, dan mitologis gitu ya. Jadi kita nggak mendapatkan dari manakah sumber cerita bahwa Allah telah memberikan Nabi Sulaiman sebuah cincin dengan simbol yang seperti itu, karena tidak diceritakan dalam Al-Quran, tidak juga diceritakan dalam hadis. Nah, kalau dalam tradisi Islam itu dikenal dengan nama Segel Sulaiman, Sigil Sulaiman seperti itu, maka di tradisi Yahudi itu dikenal dengan nama Magen David, yang artinya perisai David atau bintang Daud seperti itu ya. Di mana dalam tradisi Yahudi, simbol ini juga muncul dari kalangan penganut ajaran mistisme Yahudi. Ya, kalau dalam Islam biasanya berkaitan dengan ajaran Sufisme dan Syiah, maka di Yahudi itu disebut dengan kelompok Kabbalah gitu ya, mistisme Yahudi gitu. Nah, dalam Yahudi Kabbalah teman-teman, simbol ini juga digunakan sebagai jimat yang disebut segulot. Sebagaimana segulot ini yang tertulis dalam Sefer Raziel Hamalah yang berasal dari abad ke-13. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan berikutnya adalah, apakah penganut mistisme Islam yang mengadopsi jimat ini dari Yahudi Kabbalah, atau sebaliknya, segulot Yahudi Kabbalah yang mengadopsi dari jimatnya penganut mistisme Islam kan gitu. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini teman-teman, seorang sejarawan Yahudi, profesor studi Kabbalah bernama Gershom Scholem, itu sebagaimana yang dikutip dalam buku The Oxford Dictionary of the Jewish Religion, ia menyatakan bahwa komunitas Yahudi itu mengadopsi sebutan Sigil Sulaiman itu dari literatur mistik Islam. Dan ia tidak dapat dipastikan apakah istilah bintang David atau bintang Daud ini berasal dari kalangan mistisme Islam juga atau berasal dari kalangan Yahudi. Namun terlepas dari perdebatan itu teman-teman, yang pastinya simbol ini dahulu bukanlah simbol resmi agama dan ras Yahudi. Karena kedua simbol ini tidak pernah dilegitimasi atau tidak pernah disebutkan dalam dua kitab utama Yahudi, yakni Taurat atau Tanakh dan juga dalam Talmud seperti itu. Dalam buku King David, tulisan Jonathan Kears itu menyatakan bahwa simbol yang sekarang ini dikenal sebagai bintang Daud dan jadikan simbol khusus untuk Yahudi dan bendera negara Israel tidaklah ada kaitannya dengan Raja Daud atau Nabi Daud. Terlepas apakah kita menganggap Daud itu sebagai tokoh Bible atau tokoh sejarah katanya seperti itu. Bahkan bintang dengan 6 sudut ini dikaitkan dengan Daud oleh kalangan para alkemis atau kaum mistik pada abad pertengahan oleh kalangan Kristen dan Islam seperti itu. Dalam ensiklopedia Yahudi itu menuliskan bahwa bintang Daud atau Magen David itu memiliki makna dan asal-usul yang tidak jelas, di mana ia kemudian digunakan sebagai simbol yang sempurna untuk menyatukan umat Yahudi seluruh dunia ya. Dan semenjak simbol ini populer dari abad pertengahan teman-teman, orang-orang di dunia kemudian mulai mengasosiasikan simbol ini kepada umat Yahudi secara integral. Misalkan ketika peristiwa Holocaust ya, Holocaust Nazi, itu orang-orang Yahudi diberi tanda lencana kuning berbentuk bintang Daud untuk membedakan antara Yahudi dan bukan Yahudi. Dan pada Kongres Zionis pertama tahun 1897, mereka kemudian
kemudian mengesahkan rancangan bendera Zionis dengan simbol bintang Daud di tengahnya. Dan pada tahun 1948, bendera itu kemudian diadopsi menjadi simbol resmi pada bendera negara Israel yang kemudian disebut dengan nama bendera Sion. Dan semenjak itu teman-teman, orang-orang Islam khususnya di kalangan mistisme Islam itu mulai menghindari menggunakan simbol ini, baik untuk dekorasi maupun juga untuk jimat dan sebagainya gitu ya. Nah, setidaknya begitulah sejarah singkat simbol bintang Daud atau bintang David yang ada di bendera Israel. Terlepas dari itu semua, diketahui bahwa tidak ada legitimasi teologi soal keberadaan simbol ini dalam agama Yahudi, baik dalam Taurat maupun dalam Talmud. Sehingga simbol ini tidaklah memiliki kesakralan sebagaimana sakralnya simbol salib bagi umat Kristen. Oleh karenanya, jangan heran jika ada Yahudi yang anti-Zionis, itu bisa-bisa saja mereka itu membakar atau melecehkan simbol bintang Daud ini yang oleh mereka disebutnya sebagai bintang Zionisme seperti itu ya. Dan dengan begitu kita dapat simpulkan bahwa simbol bintang Daud ini tidak memiliki sejarah dan juga asal-usul yang pasti dalam tradisi Yahudi, kemudian tidak memiliki legitimasi secara teologis yang berimplikasi bahwa simbol ini tidak memiliki kesakralan dalam agama Yahudi, dan kemudian simbol ini baru ada belakangan secara bersamaan dengan tradisi mistisme Islam, serta pernah digunakan sebagai simbol bendera Emirat yang ada di Turki. Nah, terlepas apakah Yahudi yang mengadopsi dari keyakinan mistisme Islam atau mistisme Islam yang mengadopsi dari Yahudi Kabbalah, yang pasti pada awalnya simbol ini digunakan sebagai dekorasi dan juga sebagai jimat dalam kedua komunitas mistisme ini. Tapi bagaimana pendapat teman-teman? Coba tulis di kolom komentar di bawah video ini. Klik tombol subscribe dan tombol loncengnya untuk mendapatkan updatean video berikutnya. Serta kalau channel ini didukung secara material, teman-teman dapat klik link kitabisa.com di kolom deskripsi video maupun di kolom komentar semangat di bawah video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf dari kesalahan dan kesalahan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Zulfa Abdillah mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.